selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak ada yang kurang apapun. Dan segala aktivitas kita semuanya berjalan dengan lancar. Oke, langsung aja kita mulai ya bab 1 karena kita minggu lalu sudah ada pengantar ya kan. Jadi sekarang kita langsung masuk ke bab 1, buka bukunya, yaitu manusia, tempat dan lingkungan. Ingat, manusia, tempat dan lingkungan. Dan kita langsung aja ke materi pertama, lihat bukunya itu, yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ingat, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Oke, yang pertama ruang. Apa itu ruang? Apa itu ruang? Ruang itu apakah kamar atau rumah atau ruang kelas? Mungkin itu selama ini yang kita pikirkan ya. Tapi yang namanya ruang itu luas ya. Contoh ini ruang pedesaan ya kan, atau boleh juga nanti ruang perkotaan, ini daerah kota, atau boleh juga nanti ruang pegunungan, atau boleh juga nanti ruang di tepi pantai atau daerah pesisir. Nah, itu namanya ruang. Jadi ruang itu nanti artinya itu permukaan bumi, baik seluruhnya maupun sebagian tempat makhluk hidup tinggal. Tempat makhluk hidup tinggal itu namanya ruang. Biar lebih jelas baca di sini, ini ada pengertiannya. Ruang adalah itu, tinggal kamu tulis biar gampang diingat. Itu pengertian ruang. Udah paham? Kemudian yang kedua ada namanya interaksi. Ada kan itu interaksi antar ruang. Tapi yang kita bahas interaksinya. Interaksi itu artinya keterkaitan atau hubungan. Ingat, keterkaitan atau hubungan. Jadi bisa saja dua daerah atau dua ruang ini mempunyai keterkaitan. Contoh ruang A, ruang B saling berhubungan. Dan nanti itu kita bahas di nomor 2. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu kenapa terjadi interaksi antar ruang atau kenapa terjadi keterkaitan antar ruang. Dan biasanya terjadinya keterkaitan antar ruang atau antar wilayah karena beda hasil atau beda penghasilan setiap daerah. Itu. Nanti di sini akan kita bahas tiga ya, penyebab atau yang mendorong terjadinya interaksi antar daerah. Oke, yang pertama ini namanya saling melengkapi. Yang pertama. Yang kedua ini kesempatan antara, dan yang terakhir kemudahan transfer. Itu nanti pendorong kenapa terjadi interaksi antar ruang. Oke, langsung kita bahas yang nomor 1, yaitu saling melengkapi. Tahu kan saling melengkapi itu? Oke, kita contohkan ini sebuah daerah. Kita contohkan A ini kita bayangkan ini daerah pesisir, yaitu Dewangkang, Pulau Lance, Pulau Akar, ya kan? Itu. Sedangkan ini daerah pertanian, itu kan, atau daerah pegunungan yang menghasilkan sayur gitu atau beras. Tapi di sini Pak tulis ini aja beras ya. Di sini tulis ikan. Nah, nanti yang kedua daerah ini pasti saling membutuhkan. Udah pasti ya, enggak, karena beda hasil gitu. Jadi antara A dan B sudah pasti. Contohnya ketika si A butuh beras, pasti ngambilnya ke si B. Ketika si B butuh ikan, ngambilnya ke si A. Gitu kan? Jadi nanti yang dua ini saling melengkapi. Itu. Udah paham? Saling melengkapi. Si A butuh beras, ambil ke sini. Si B butuh ikan, ambil ke sini. Nah, itu namanya saling melengkapi.
melengkapi. Itu yang pertama ya. Oke, mungkin sampai sini bisa kamu paham. Kalau kurang paham, baca bukunya. Oke, kita lanjut yang kedua, faktor pendorong tadi, yaitu kesempatan antara. Artinya di sini suatu daerah itu memberi peluang yang lebih baik atau peluang yang lebih menguntungkan. Lihat gambar ini, contohnya ini tadi daerah A ini, daerah Tiwangkang yang disebut ya, atau daerah pesisir tadi yang menghasilkan ikan. Kemudian ini daerah B yang menghasilkan beras tadi. Kemudian ini ada daerah C, daerah C. Nanti daerah C ini sama hasilnya dengan daerah B, sama-sama menghasilkan beras. Dan yang C itu ikan. Dan nanti ketika di sini ada beras, maka otomatis penduduk dari A ini beli beras pasti di C. Kenapa? Karena lebih dekat, ya kan? Lebih dekat antara A dengan C. Tapi hubungan antara A dengan B tetap berjalan, tapi sudah mulai berkurang. Saya kasih ini garis titik dan ini garis campur. Ini namanya kesempatan antara, artinya peluang interaksi antara ruang A dengan ruang C itu lebih kuat dibanding dengan antara A dengan B. Ini karena faktor kedekatan. Oke, itu yang nomor 2. Sekarang yang ketiga, yaitu kemudahan transfer. Ingat, yang ketiga kemudahan transfer. Oke, kemudahan transfer ini dalam arti nanti kita contohkan aja langsung gambar biar kamu gampang mengerti. Karena ini ada fasilitas, ya kan? Jadi nanti di sini ada daerah mana ya? Daerah A itu, daerah B dan daerah C itu. Di sini ya. Sini A, B, C gitu. A, B, C gitu. Dan ini sama hasilnya, beras gitu. Beras dan ikan. Nah, cuma nanti si A ini memilih si C. Artinya si A membeli beras ke C daripada ke B. Kenapa? Ini bisa terjadi karena faktor lalu lintas atau jalan. Misalnya jalannya lebih bagus, lebih lurus, dan harganya lebih murah. Dan sedangkan di B ini jalannya kurang bagus, ini jalannya kurang bagus, dan harganya jauh lebih mahal. Ya jelas ini milik ke B. Nah, itu namanya kemudahan transfer. Transfer itu artinya memudahkan memindahkan gitu. Jadi nggak mungkin kita mencari yang lebih susah kalau ada yang gampang. Itu namanya kemudahan transfer. Saya kira kamu bisa paham ya. Jadi ini karena ada faktor gitu. Oke, jadi itu materi kita hari ini. Sampai sini dulu. Dan tugasmu ambil satu kalimat, boleh ambil dari bukunya, kemudian tuliskan di kolom komentar di bawah, bukan di bawah ya, tapi di YouTube ini. Contohnya ini interaksi, contoh ini pengertian ruang adalah itu kan segala sesuatu, tulis kemudian nanti buat dalam kurung namamu, biar orang tahu nih siapa gitu kan. Jadi kamu hanya satu aja, nggak perlu dua gitu. Contoh nih saling melengkapi adalah titik itu, ketik sampai siap baru dalam kurung Aditya. Kalau namamu Aditya itu ya. Jadi nanti apalagi di situ namamu sudah ada, berarti kamu sudah belajar dan sudah ikut mengerjakan tugas. Paham nggak? Kalau nggak paham boleh nanti dijapri lewat WA ya. Tapi kayaknya udah paham lah tugasnya. Jadi satu orang satu aja, nggak perlu banyak-banyak. Dan nanti di situ banyak yang harus kamu tulis.
Sekian dan terima kasih. Satu lagi, minggu depan kita membahas materinya letak dan luas Indonesia yang bagi di buku pakainya ya. Jangan lupa dibaca, dipelajari, dan sekali ingat semangat untuk belajar. Sekian dan terima kasih. Waktu jangan sampai sia-sia.